Perkenalkan, nama saya Revina Maharani dari PDA 2019. Sekarang saya akan melakukan skill teknik pemasangan splinting. Jadi langkah pertama akan saya lakukan adalah memperkenalkan diri pada pasien, lalu memantiskan identitas pasien dan juga meminta persetujuan pasien. Baik, permisi Ibu, silakan duduk. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Revina, dengan Ibu siapa? Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terkait dengan keluhan Ibu ya, untuk kepentingan diagnosis. Prosedurnya mungkin kurang nyaman. Jika sakit nanti bisa dibilang aja ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih. Untuk langkah selanjutnya adalah saya akan mencuci tangan, kemudian akan meminta pasien untuk melepas bajunya dan pastikan juga ekstremitas yang terlibat terbebas seutuhnya. Baik Ibu, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Ibu, apakah Ibu berkenan untuk menggulungkan bajunya sedikit untuk memudahkan pemeriksaan nantinya? Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, sekarang bisa silahkan berbaring. Saya akan lakukan pemeriksaannya ya Bu. Baik, jika sudah di sini pemeriksaan fisik dilakukan dengan 3 prinsip, yaitu look, feel, and move. Pertama akan dilakukan pemeriksaan pada ekstremitas. Langkah pertama adalah look atau mengamati. Nah, di sini itu kita memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu apakah terjadi deformitas tulang seperti angulasi, rotasi, ataupun shortening. Yang kedua itu apakah terjadi luka. Nah, luka di sini itu basis lukanya bisa terjadi di tulang, otot, ataupun di jaringan lunak. Nah, yang ketiga ini kita melihat apakah ada memar, merah, ataupun ada bengkak. Nah, kemudian lakukan palpasi pada daerah anatomical, snuff box, kemudian amati tenderness dan crepitasi. Jangan dilanjutkan apabila pasien merasakan nyeri. Nyeri di sini bisa nyeri indikasi fraktur scapuloid. Baik Ibu, saya izin menekan beberapa titik ya Ibu. Jika terasa nyeri, mohon langsung diberitahukan kepada saya. Kemudian lakukan palpasi arteri pada tangan. Contohnya di sini, misalnya arteri radialis. Nah, kemudian nilai kondisi arteri yang terkait dengan lokasi cedera. Baik Ibu, saya izin menekan beberapa titik ya Bu. Kemudian lakukan palpasi pada nervus yang menginervasi otot saat pasien menggerakkan ekstremitas. Lalu lihat keterbatasan gerak yang terjadi pada pasien, misalnya seperti wrist drop. Kemudian nilai kondisi dermatom dan myotom syaraf yang terkait pada lokasi cedera. Baik. Saya akan melakukan permisi ya Ibu, mohon menggerakkan tangan sesuai dengan instruksi saya. Apakah Ibu bisa mengangkat dan meluruskan tangan Ibu? Kemudian untuk gerakan pasif, untuk gerakan pasif pemeriksa menggerakkan sendi yang berkaitan dengan cedera atau fraktur. Selanjutnya lakukan pergerakan pasif seperti ekstensi dan fleksi siku. Baik, perkenalkan, nama saya Revina Maharani dari PDA 2019. Sekarang saya akan melakukan teknik pemasangan
splinting atau bidai. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan 3 buah pengikat dan juga 3 buah belat. Baik, permisi Ibu, dari hasil diagnosis dan hasil pemeriksaan, Ibu mengalami cedera pada lengan bagian bawah Ibu sehingga diperlukan pemasangan bidai. Nah, pemasangannya itu sendiri mungkin agak sedikit kurang nyaman dan sedikit sakit, namun tidak apa-apa kok Bu. Jika sakit mungkin bisa segera dibilang aja ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih. Kemudian langkah yang pertama itu observasi dilakukan dengan palpasi arteri terkait lokasi fraktur dan menghitung waktu kapilari refill time. Baik, permisi ya Ibu, izin menekan beberapa area ya. Baik, lalu lakukan traksi sejajar pada vektor fraktur pada proses mobilisasi ekstremitas cedera untuk meningkatkan ligamentotaksis dan mencegah nyeri dan cedera lebih lanjut. Permisi ya Ibu, mohon maaf izin mengangkat tangan Ibu yang mengalami cedera. Prosedur ini mungkin agak terasa tidak nyaman ya. Lalu diletakkan minimal 3 pengikat di bawah ekstremitas yang mengalami cedera. Pengikatnya ini diletakkan di tengah lokasi cedera, sendi proksimal dan juga sendi distal. Kemudian letakkan minimal 3 buah belat di bagian posterior, lateral, dan medial ekstremitas yang mengalami cedera seperti ini, dengan bagian lembut belat pada sisi dalam yang bersentuhan dengan kulit. Kemudian dari sini kita akan mengikat 3 pengikat, tidak terlalu kuat dan cukup kuat untuk mencegah pergerakan sendi. Baik, lalu observasi dilakukan dengan palpasi arteri terkait lokasi fraktur dan menghitung waktu kapilari refill time. Baik, permisi ya Ibu, izin menekan beberapa area. Baik Bu, prosedur pemasangan bidai telah selesai. Mohon untuk tidak melakukan pergerakan yang berlebihan pada tangan Ibu. Makasih Ibu.